Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang terus berlimpah tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang setia meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Pengajian kita pada malam hari ini sebagaimana topik yang diamanahkan kepada saya adalah nasihat kepada para pekerja. Nasihat kepada para pekerja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang bekerja, namun tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memuji orang-orang yang hanya di masjid baca Al-Qur'an, berzikir, tidak bekerja, itu tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah puji dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur adalah orang-orang yang mereka bekerja, punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, anak istri, orang tua, namun mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Yaitu para lelaki yang mereka perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari menegakkan salat dan dari membayar zakat. Dan mereka khawatir, takut dengan hari di mana hati-hati dan pandangan-pandangan menjadi goncang, yaitu mereka senantiasa takut dengan hari kiamat. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencari rezeki, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka berjalanlah kalian di penjuru bumi dan carilah rezeki dari bumi tersebut. Allah suruh cari rezeki. Tapi kata Allah, wa ilaihin nusyur. Namun ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang salat Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Silakan salat Jumat, dan setelah salat Jumat bertebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, namun jangan lupa banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian beruntung. Yang jadi masalah ada dua model yang salah. Yang pertama hanya beribadah saja, tidak bekerja. Dia menyangka bahwasanya kehidupan itu hanya ibadah dan ibadah. Dia menyangka bahwasanya bekerja mencari nafkah itu bukan ibadah. Sehingga sibuknya baca Quran, kemudian misalnya zikir, sehingga akhirnya dia harus minta-minta kepada orang lain, akhirnya dia harus ditanggung oleh orang lain. Ini tidak benar. Demikian juga sebaliknya, orang yang pikirannya hanya duniawi saja, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya seluruhnya untuk mencari dunia, dia lupa bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah puji adalah yang ada di antara kedua sikap yang berlebihan ini. Yaitu silakan bekerja, cari nafkah, dan cari nafkah adalah ibadah, namun jangan lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menakjubkan. Inilah yang menakjubkan orang-orang seperti ini yang mereka bekerja, namun mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita baca buku-buku fikih tentang masalah orang yang menikah sehingga kurang ibadahnya dengan orang yang tidak menikah karena sibuk beribadah, mana yang lebih afdal? Jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal adalah yang menikah meskipun ibadahnya berkurang. Ada orang dia tidak menikah, dia ingin selalu bisa salat malam, selalu baca Al-Quran, selalu bisa puasa, banyak kegiatan ibadah yang bisa dilakukan. Kenapa? Waktu luangnya banyak.
Sementara ada orang kedua dia menikah. Setelah dia menikah jelas waktu luangnya berkurang. Salat malamnya berkurang, dia salat malam tapi berkurang. Baca Qur'annya tidak bisa banyak-banyak. Kenapa berkurang? Ya. Kenapa? Karena dia waktu harus banyak yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Mana yang lebih afdal? Para ulama mengatakan yang kedua yang lebih afdal. Kenapa? Tatkala dia menikah, dia mencari nafkah, dia menghidupi anak dan istrinya. Ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pengajian ini ingin saya tekankan bahwasanya apa yang Anda lakukan bekerja, pekerjaan apapun selama itu halal, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembeda antara ibadah dan tidak masalah niat saja. Masalah niat. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau menginfakkan sesuatu pun dengan kau mengharap wajah Allah, kecuali Allah akan berikan pahala kepada engkau. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga ibadah. Ya, dapat pahala. Dengan syarat tadi, meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bedanya. Ya, kalau kita hadirkan, kita bekerja ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang perintahkan kita untuk mencari nafkah buat anak istri, maka berpahala sejak kita keluar rumah sampai balik lagi, seluruh keringat yang bercucuran, seluruh pemikiran yang kita peras untuk berpikir dalam rangka bekerja, seluruhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tidak hadirkan perasaan ini, maka kita sebagaimana yang lainnya, hanya rutinitas yang tiada berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya cuma itu. Bedanya tinggal kita hadirkan niat, saya ini datang sini, saya bekerja untuk beri makan kepada anak istri. Allah perintahkan saya demikian. Saya punya tanggung jawab yang harus saya tunaikan. Maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui bahwasanya mencari rezeki adalah ibadah, ya tentunya kita harus mencari rezeki yang halal. Tentunya kita harus mencari rezeki yang halal, harus mencari pekerjaan yang halal. Kalau dia tidak halal, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendatangkan keberkahan bagi keluarga dan hanya mendatangkan kesulitan, ya, kerusakan pada keluarga kita. Ya. Ada sebuah kisah ya yang disampaikan oleh kalau tidak salah Ahmad bin Hafs ya, atau salah seorang ulama ya. Dia mendatangi ayahnya Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim rahimahullahu taala inda mautihi, tatkala akan meninggal dunia. Al-Imam Al-Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari. Beliau ini ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, tatkala akan meninggal dunia ada yang menyenguk. Kemudian ayah dari Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Inni la a'lamu fi jami'i mali dirhaman fihi syubhah." Kata dia, "Wahai fulan, saya tidak mengetahui dari seluruh hartaku ada satu dirham saja yang saya dapatkan dari hasil syubhat." Syubhat itu artinya apa? Bukan haram, tapi perkara yang meragukan halal atau tidak. Seluruh harta saya tidak ada satu dirham pun, ya. Kalau kita katakan 1 rupiah pun tidak ada yang saya ragukan akan kehalalannya. Semua saya yakin akan apa? Kehalalannya. Ini ayahnya Imam Al-Bukhari. Tatkala dia menjaga yang dia makan adalah halal, tatkala yang dia menjaga yang dia makankan kepada anak istrinya adalah halal, maka anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang luar biasa hafalan, yang luar biasa ketakwaannya, yang sampai sekarang kitab Sahih Al-Bukhari merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Ayahnya ternyata demikian. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, Anda tatkala mencari harta, jangan pikirkan diri Anda sendiri. Anda juga harus memikirkan bagaimana anak istri Anda. Ya. Karena harta haram yang Anda dapatkan akan berpengaruh tentang akhlak anak-anak dan akhlak juga istri. Ini berpengaruh. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, ya, salat suatu hari lama dan dia banyak salatnya. Kemudian dia berkata, "Inni la azidu fi salati li ajli ibni hadha." Dia mengatakan, "Saya sengaja menambah salatku, ya, untuk anakku." Jadi, saya tahu artinya dia mengatakan ibadah saya ini berpengaruh dengan apa? Dengan anak saya. Kehalalan, keharaman berpengaruh dengan anak saya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala datang minta makan kepada suatu kampung, ya. Fa abau
ayudayyifuhuma, namun kampung tersebut enggan memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemudian kata Allah dalam surat Al-Kahfi, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Maka kemudian Nabi Khadir tatkala keluar dari kampung tersebut mendapati ada suatu dinding yang runtuh, maka diluruskan kembali oleh Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, "Qalau syi'ta lattaqata 'alaihi ajra." Kenapa kau perbaiki dinding kampung yang menolak menjamu kita? Seandainya kau minta upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia meluruskan tembok yang dinding tersebut. Kata Nabi Khadir, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka yastakhrij yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri." Kata Nabi Khadir, adapun dinding yang saya luruskan, dinding itu dinding rumah milik dua anak yatim. Yang anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahum, dan di bawah dinding tersebut ada harta. Seandainya dinding tersebut miring, maka orang-orang akan menemukan harta tersebut karena terbuka dan diambil. Maka Nabi Khadir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan dinding tersebut supaya harta tersebut tertutup. Agar anak ini nanti dewasa baru Allah buka itu harta sehingga hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Khadir diperintahkan oleh Allah untuk menjaga atau memperbaiki dinding tersebut? Kata Nabi Khadir, "Wa kana abuhuma shalihan." Karena ayah dua orang ini adalah ayah yang saleh. Disebutkan oleh ahli tafsir, maksudnya ayah tersebut bukan ayah langsung, tetapi kakek ke-7 atau kakek ke-10. Jadi dia pernah punya kakek. Kakek ya? Kakek ke-7 atau kakek ke-10 dulu saleh. Ternyata 7 turunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda hidup di atas muka bumi ini, jangan memikirkan diri Anda sendiri, pikirkan juga anak keturunan. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk makan yang halal, berusaha untuk bekerja kerja yang halal. Karena hal ini sangat berpengaruh dengan keturunan kita. Dan kita sangat ingin punya anak yang saleh. Sekarang wajar kemudian seorang mungkin kaya raya, namun terkadang anaknya bandel, terkadang istrinya bandel, terkadang musibah, masalah, kesedihan yang dia dapatkan. Kenapa dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hasilnya adalah hasil yang haram, bukan hasil yang halal. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i." Sungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah mengilhamkan kepada dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Khudhu mahalla wa da'u maharum." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan dalam jiwaku, mewahyukan bahwasanya tidaklah satu jiwa pun akan meninggal dunia kecuali setelah dia menyempurnakan rezekinya. Rezeki yang telah Allah tetapkan akan diberikan kepada jiwa ini sebelum dia meninggal dunia. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita cara mencari rezeki tersebut. Kita mencari dengan cara yang halal, rezekinya tetap segitu. Mencari harta dengan cara yang haram, rezekinya tetap segitu. Maka kata Rasulullah SAW, "Fattaqullah," maka bertakwalah kepada Allah ketika mencari rezeki, wa ajmilu fi talab. Dan carilah yang halal, bersikaplah bagus tatkala mencari rezeki yang halal. Khudhu mahalla, ambillah yang halal, wa da'u maharam, dan tinggalkanlah yang haram. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya rezeki yang halal berpengaruh tentang keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan kita. Rasulullah SAW berbicara tentang dua orang yang mengadakan transaksi. Kata Rasulullah SAW, "Wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima." Kalau dua pelaksana transaksi ini jujur dan menjelaskan kekurangan yang ada pada barang dagangannya, dia jelaskan aib-aibnya, dan ini berat bagi orang yang berdagang. Orang berdagang berusaha menutup aib, karena kalau dia terangkan maka harga barang akan turun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan kekurangan yang ada, burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun sebaliknya, jika dua orang ini ternyata tidak jujur, dia bohong, menyembunyikan aib
kekurangan yang ada pada barang dagangannya, maka akan dihilangkan keberkahan dari perdagangan mereka berdua. Oleh karena yang jadi perhatian para hadirin hadirat adalah keberkahan, bukan jumlah. Seorang terkadang hartanya tidak banyak, ya dia cukup dan tidak banyak, namun berkah. Berkah bagaimana? Rumahnya dia bahagia, anak-anaknya saleh, istrinya salehah. Ada uang juga bisa untuk sedekah. Uang bisa buat umrah. Ya. Alhamdulillah. Artinya Allah berkahi hartanya meskipun tidak banyak. Sebaliknya ada orang yang hartanya banyak, namun tidak berkah. Anaknya mungkin nakal, mungkin morfinis, istrinya mungkin ngabisin uang kemana-mana, mungkin kerjaannya belanja doang, sana sini ngabisin duit. Ya. Suaminya mungkin akhirnya terkena penyakit tertentu, akhirnya keluar biaya banyak. Ataupun kalau uangnya banyak, hatinya tidak tergerak untuk naik haji, hatinya tidak tergerak untuk umrah. Ini tidak berkah. Maka saya katakan yang paling penting adalah bagaimana harta kita berkah, dan tidak mungkin kita meraih keberkahan tersebut kecuali kita meraihnya dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting tatkala mencari harta yaitu jujur, kemudian amanah, ingat ya, kalau tidak amanah, berbohong, maka ini akan menghilangkan keberkahan harta kita dan akan berpengaruh terhadap keluarga kita. Dan tinggalkan segala perkara yang haram. Perkara berikutnya para hadirin dan para hadirat, para pekerja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya dengar insyaallah teman-teman kerja di total luar biasa ya. Kerja 2 minggu, libur 2 minggu. Wah, Masya Allah 2 minggu kerja habis-habisan, 2 minggu juga Masya Allah punya waktu buat keluarga, buat istri, buat ibadah, buat ngaji, buat baca Quran, banyak ya. Ini sudah luar biasa, nikmat yang luar biasa ya. Kita lihat di Jakarta, teman-teman tahu yang tinggal di Bogor, Jakarta, orang keluar sebelum matahari terbit, balik setelah matahari apa? Terbit. Gajinya gitu-gitu aja. Ya. Subhanallah, namun dia harus bekerja. Susah dia mengatur waktu. Antum diberi kenikmatan, punya waktu luar biasa, kerja 2 minggu, apa namanya? Libur 2 minggu. Baik, kemudian perkara yang penting juga tatkala kita mencari kerja, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Ar-Razik yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki bukan bos kita, bukan perusahaan kita, tidak, Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Maka jangan kita bertawakal kepada perusahaan tersebut. Kita punya ikatan kerja, kita harus amanah ya dalam bekerja sebagaimana kontrak yang kita tanda tangani. Namun kita yakin rezeki dari Allah, bukan dari mereka. Rezeki mereka hanya sebab yang memberikan kepada kita rezeki. Namun kita harus amanah tatkala telah menaikkan kontrak kerja, maka kita harus amanah menjalankan kontrak tersebut. Karena di Arab Saudi pun saya sering dengar ya, dari sebagian para khatib, sebagian dai mengingatkan para pekerja, terutama para pegawai negeri yang ada di sana ya. Mereka ingatkan bahwasanya wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian, kalian tatkala bekerja di pemerintah ya sudah ada waktu kerjaannya, yaitu misalnya 8 jam per hari. Ingat, kalau kalian datang terlambat 1 jam, sementara gaji kalian terima penuh, maka ini kalian makan harta yang haram. 1 jam tersebut haram. Ya. Waktunya kerja, Anda tidak kerja, maka Anda berarti makan haram. Kenapa? Karena gaji ini tidak dipotong. Kecuali gaji dipotong nggak jadi masalah. Harusnya 8 jam, gajinya misalnya 8 juta. Kemudian Anda cuma kerja 7 jam, dipotong 1 juta jadi 7 juta. Ini Anda nggak zalim. Anda tidak bersalah. Tapi kalau Anda kerjanya 7 jam, gajinya tetap 8 juta, berarti Anda makan yang haram. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, masalah amanah, antum kerja yang baik ya. Yang penting amanah, tunaikan amanah sesuai dengan kontrak kerja yang antum setujui, ya, yang Bapak setujui, maka setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan tadi, tatkala bekerja bertawakal kepada Allah, yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kaitkan hati kita seakan-akan kalau saya enggak kerja di sini, maka saya enggak akan dapat rezeki. Itu salah. Dia tidak tahu ya, perusahaan yang kita tempati belum tentu selamanya kita kerja di situ. Bisa jadi kita diberhentikan, bisa jadi ya perusahaannya bangkrut dan macam-macamnya. Kita harus yakin bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan tersebut hanyalah sebab ya. Dikarenanya Rasulullah SAW memuji tentang burung-burung yang mereka bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut tayr, taqdu fi ma'san wa taruhu bi ta'ana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan kalian rezeki
sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang mereka keluar di pagi hari dalam kondisi burung-burung tersebut perutnya kosong dan balik di sore hari dalam kondisi perutnya sudah penuh dan sudah kenyang. Jadi mencari rezeki yang saya sampaikan bukan hanya berkaitan dengan para pekerja yang ada di total saja, tetapi juga ikhwan-ikhwan yang mungkin punya pekerjaan yang lain ya. Misalnya sales atau yang wira swasta ya, yang enggak jelas gajinya ya wira swasta. Butuh tawakal. Untuk kalau bekerja butuh tawakal. Kalau antum tidak tawakal susah. Yang penting antum ada usaha. Saya tidak mengatakan tidak berusaha, harus berusaha. Allah memuji orang-orang yang berusaha, yang bekerja. Namun dalam usaha tersebut jangan lupa tawakal. Jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tawakal? Yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat, jangan ditinggalkan. Allah kalau Anda salat dan bertawakal kepada Allah, maka rezeki akan Allah tambah. Makanya Allah mengatakan dalam surat dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Kata Allah perintahkanlah keluarga kalian untuk salat. Ya, Anda seorang suami punya tanggung jawab memerintahkan anak dan istri untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat. Bersabarlah. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kalian. Kenapa? Karena ada seorang yang dia menjadi budak dunia. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Celaka penyembah dolar dan celaka penyembah rupiah kurang laku. Sekarang penyembah dinar dan penyembah apa? Penyembah euro atau dolar. Mudah-mudahan laku lagi. Baik. Kenapa? Maksud dia dikatakan penyembah dinar dan penyembah dirham. Kenapa? Karena dia ini hidupnya diatur oleh dinar dan dirham. Kapan dinar mengatakan kamu jangan sholat, dia nggak sholat. Kapan dinar mengatakan tunda sholatmu, dia tunda sholatmu. Kenapa? Dia hidupnya diatur oleh dinar dan dirham. Dikatakan dia penyembah dinar dan dirham oleh Nabi SAW. Allah tidak ingin demikian. Allah menyuruh Anda untuk mencari rezeki. Tiba waktunya Anda untuk sholat, maka sholat. Allah beri waktu untuk sholat. Jangan sampai ditunda keluar dari waktunya. Berarti Anda penyembah dinar, penyembah dirham. Ya. Kapan Anda waktu sholat Anda kerjakan, maka insya Allah Allah mengatakan, nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki kepada engkau. Kami yang beri berkah kepada engkau. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berusaha, ya, namun jangan lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang perlu diperhatikan juga oleh para pekerja, tatkala bekerja, ya, berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, dan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Yang maknanya sungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian bekerja, maka dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi seorang tatkala dapat amanah bekerja sebaik-baiknya. Ini ibadah, bekerja sebaik-baiknya, produksi yang baik. Terutama orang-orang yang swasta juga ya, wira swasta yang kalau dia kerja malas-malasan akan banyak waktu yang tersita. Tapi kalau dia kerja serius, kerja yang benar. Sehingga pekerjaan cepat selesai. Kalau pekerjaan cepat selesai masih banyak waktu yang tersisa. Itulah digunakan untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kerjanya enggak serius, pekerjaan belum selesai, akhirnya butuh waktu tambahan. Kalau butuh waktu tambahan, akhirnya waktu untuk beribadah kurang, waktu untuk anak dan istri juga kurang. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian sedang bekerja, maka dia kerja dengan sebaik-baiknya. Dalam hal apa saja. Kalau dia sebagai pelajar, belajar yang sebaik-baiknya. Kalau dia ustaz yang sebenar-benarnya. Kalau dia ngaji yang sebenar-benarnya. Ngaji sebenarnya gimana? Dengar, catat ya. Bukan ngaji kemudian sini keluar dari sini. Masih mending kalau masuk sini keluar dari sini, masih ada nyantol di otak. Tapi ada yang nggak sempat masuk. Nggak sempat masuk. Makanya segala yang kita kerjakan kita serius. Lagi sholat yang benar. Antum sholat khusyuk nggak khusyuk, tetap aja waktunya sama. Rugi sehingga waktu berlawan tidak khusyuk, tidak serius. Allahu Akbar pikirnya kemana-mana. Ini tidak serius waktu
beramal. Jadi maksud saya, Allah suka jika kita beramal, ya baik amal akhirat maupun amal dunia. Kalau kerja yang serius, kerja yang serius. Karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi apa namanya cara bilang berapa menit? 45 sampai 60 menit. Ya. Saya bilang kalau 30 menit alhamdulillah. Ya. Saya katakan yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Ingat ya. Antum mencari rezeki, ya benar, antum bekerja. Bagaimanapun antum mencari rezeki, antum harus tanamkan di dalam diri antum sifat qanaah, ya, qanaah. Karena qanaah inilah yang mendatangkan kebahagiaan, ya. Laisa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa al-ghina bi kathratil araq, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu pada banyaknya barang, tetapi kekayaan sesungguhnya adalah tatkala kaya hati. Kebahagiaan itu tergantung kita yang artinya dari Allah, kemudian kita mengatur hati kita. Bukan banyak harta belum tentu orang bahagia. Kalau kita tidak qanaah, kita tidak akan pernah bahagia. Harta ini tidak akan pernah selesai. Tidak ada namanya titik klimaks, saya mau kerja sampai sekian, kemudian saya berhenti, saya puas dengan harta. Tidak ada. Kalau orang sudah ikuti harta, tidak akan nama adanya titik klimaks. Semakin dia cari harta, sebanyak-banyaknya seperti minum air di lautan. Semakin diminum, semakin haus. Oleh karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk urusan dunia, Rasulullah SAW suruh lihat ke bawah. Kata Rasulullah SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Janganlah kalian lihat ke atas kalau urusan dunia, tapi lihatlah ke bawah. Karena kalau kalian ke atas, kalian tidak akan pernah selesai. Akan ada terus, tidak akan ada titik klimaks. Ente kaya, ada yang lebih kaya. Ente lihat yang lebih atas, tidak akan pernah selesai. Tapi kalau urusan harta, lihat ke bawah. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita bersyukur, kita qanaah, datanglah kebahagiaan. Datanglah kebahagiaan. Tapi kalau kita berpikir melihat ke atas, tidak akan pernah bahagia. Saya punya teman orang Cina, namanya Ahmad. Teman mahasiswa saya waktu masih S1 ya. Orang Cina namanya Ahmad. Subhanallah. Orang ini selalu tersenyum. Saya waktu main ke kamarnya, dia selalu tersenyum. Saya punya teman dulu sekamar dengan dia, orang Libya ya. Waktu saya S1, saya sudah nikah, namun tidak boleh bawa istri, belum diizinkan untuk bawa istri kota Madinah. Ya. Jadi istri tinggal di Indonesia 5 tahun di mana? Di Madinah, tidak bawa istri. Bukan 5 tahun terus-terusan, enggak ya. 9 bulan belajar, 3 bulan praktek. Jadi 3 bulan pulang kemana? Ke rumah. Nanti 9 bulan lagi di Madinah, 3 bulan pulang. Demikian selama 5 tahun. Jadi selama waktu di sana tidak ada teman. Saya main sama teman saya orang Libya, kadang tidur sama dia ya. Enggak ada istri, tidur sama teman. Orang Libya jenggotnya panjang. Di teman dia itu ada namanya Ahmad, orang Cina. Ahmad ini selalu tersenyum. Saya ingat selalu tersenyum. Tidak pernah marah-marah. Terkadang orang datang ribut di kamarnya, dia senyum. Maka membuat saya tertarik. Saya datang sama dia. Ahmad, kamu punya istri? Punya. Kok bisa senyum-senyum terus ya? Karena kalau nggak punya istri stres kan, mikir istri gimana caranya, nggak bisa pulang, nggak ini, apalagi zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada susah, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook zaman dulu ya. Ya tahun itu bukan zaman dulu sekali, tahun 2001 ke 2002 belum ada seperti ini, media sosial seperti sekarang ini. Saya masih ingat di Madinah itu tidak ada yang punya HP kecuali cuma 2 orang di antara ratusan mahasiswa. Kenapa orang yang punya HP? Jadi teknologi Saudi terlambat dalam urusan HP. Sekarang mungkin maju, tapi waktu itu terlambat ya. Yang mau punya HP harus punya deposit uang entah berapa, 5.000 real atau 15.000 real ya. Ya susah. Jadi punya HP. Itu pun kalau punya HP maka tidak boleh simpan nomor untuk dia call di dalam Arab Saudi kecuali cuma 6 nomor atau berapa nomor. Ininya teman saya cuma punya 2 orang punya HP. Istri saya juga punya HP di Indonesia. Maka ada kabar bahwasanya teman saya bilang, telepon kasih tahu sama Firanda ada SMS dari istrinya. Wah, saya gembira, nunggu teman saya pulang ingin baca apa? SMS. Nunggu sampai ini keluar dari cerita ya. Keluar dari tema. Intinya saya tunggu dia pulang malam orang ini, mungkin sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam saya lupa. Saya tungguin dia demi 1 SMS. Begitu dia datang dengan penuh gembira, dia serahkan ini HP-nya, buka SMS-nya. Saya buka SMS-nya ternyata error, nggak bisa kebaca. Jadi mau saya
Gelisah gitu. Saya mau telepon istri aja setengah mati. Telepon waktu itu saya masih ingat 1 menit 15 real, 14 real. Kalau siang hari, untuk bisa telepon murah, telepon sekitar jam 2 jam 3 malam. Jadi korting 50% 7 real. Maka saya bangun malam-malam bukan sholat malam untuk telepon istri. Untuk telepon istri. Ya, namanya kangen sama punya anak, punya istri kangen. Ini Ahmad senyum-senyum terus. Saya heran, gimana? Istri ditinggal senyum-senyum terus. Saya bilang, kok bisa kamu senyum-senyum terus Ahmad? Dia mengatakan dengan bahasa Cinanya, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Dia mengatakan firanda, Imam Syafi'i berkata, kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Kenapa? Raja itu dia punya harta banyak. Kenapa? Dia ingin cari kebahagiaan. Anda sudah bahagia sebelum raja. Ya. Anda sudah bahagia. Qanaah itu mendatangkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan kita ngatur. Kalau kita qanaah, alhamdulillah tenang, terang, alhamdulillah kita. Tapi kalau kita enggak qanaah, enggak akan pernah bahagia. Enggak akan pernah bahagia. Raja-raja belum tentu bahagia. Antum bayangkan, apakah pemimpin pasti bahagia? Belum tentu. Terkadang kita lihat wajah seorang pemimpin, kita kasihan lihat dia. Antum apakah bahagia? Harus punya rumah mewah kan tidak? Antum di rumah ketemu istri, ketemu senyum, pasti bahagia. Lihat anak ketawa ketiga, dia tidur tenang. Waktu sholat malam, bahagia Anda beroleh. Terkadang lihat orang kaya raya mobil mewah, belum tentu dia keluar wajahnya berseri, belum tentu. Banyak pikiran yang dia pikirkan. Inilah, belum tentu bahagia. Maka saya katakan, untuk urusan dunia, Anda silakan cari rezeki, tidak dilarang cari rezeki. Silakan bahagia istri Anda dan anak dengan rezeki. Namun ingat, harus ditanamkan sifat qanaah sesuai dengan rezeki yang kita dapatkan. Ajarkan anak qanaah, ya. Bosnya penghasilan ayah cuma segini, ya, kita harus sabar. Intinya diajari untuk anak-anak, ya, diajak ke tempat-tempat orang-orang miskin. Tunjukkan ke orang miskin, anak-anak masih kecil sudah kerja. Tunjukkan kepada anak-anak agar mereka terima kasih kepada antum, kepada bapak dan ibunya. Jangan kita mengajari anak-anak tidak qanaah, sehingga anak nuntut terus. Istri pun demikian. Ngajak istri main sama orang kaya, pulang-pulang itu ibu itu punya ini, punya itu. Gimana? Salah sendiri ente ngajak dia main sama orang kaya. Ajak orang miskin. Dia miskin. Suruh sedekah sama orang miskin itu biar istri jadi apa? Qanaah. Adapun kalau urusan akhirat, Rasulullah SAW suruh jangan qanaah. Kalau urusan akhirat jangan qanaah ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Jadi ingin seperti 2 orang ini. Siapa? Rajulun atahullahul hikmah wa huwa yu'allimuha wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang diberikan ilmu lalu dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepada dia harta lalu dia sedekahkan harta tersebut di jalan Allah. Ini kita harus hasad sama dia, ingin seperti dia. Jadi tidak ada qanaah. Ya. Maka tatkala di dalam urusan akhirat kita jangan qanaah, lihat ke atas kalau urusan akhirat. Jangan pernah pede dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita pede maka kita ujub, lihat ke atas terus. Sekarang para hadirin, perkaranya dibalik oleh orang-orang untuk urusan akhirat dia qanaah. Untuk urusan akhirat dia apa? Qanaah. Ente kenapa baca Quran di bulan Ramadan kan bulan Al-Quran, kok cuma baca 1 halaman tiap hari? Oh masih mending Ustaz. Ada orang tidak baca Quran sama sekali Ustaz. Qanaah dia. Qanaah tidak? Qanaah. Ente kenapa sholat cuma seminggu sekali hari Jumat saja? Masih mending Ustaz. Ada orang setahun sekali sholat Idul Fitri aja baru dia sholat. Jadi qanaah. Benar ente qanaah dia qanaah. Tapi neraka ente masih mending daripada neraka dia. Artinya ini salah qanaah. Masalah akhirat jangan qanaah, kita berlomba-lomba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhirat, Allah menggunakan kalimat berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk urusan surga maka saling bersaing kata Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, bersegeralah. Untuk urusan dunia silakan kata Allah, carilah rezeki namun jangan lupa Allah. Carilah rezeki namun jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir pengajian ini saya katakan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita bekerja apapun ya, rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari rezeki tersebut dengan penuh tawakal. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk qanaah agar kita tidak meremehkan rezeki yang Allah beri kepada kita. Dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi. Allah tidak pernah mengatakan orang beriman tidak diuji, tidak pernah mengalami krisis, tidak pernah mengalami kesulitan.
Justru orang beriman pasti diuji. Namun orang yang beriman kalau bertakwa pasti ada solusi. Allah jamin. Yang jamin ada solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah pasti kasih dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pekerja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pekerjaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah taala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz berkata bahwa yang membedakan antara yang bekerja sehari-hari biasa dengan yang beribadah adalah niatnya. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, Ustaz, apakah ketika kita berniat itu kapan waktunya? Apakah ketika awal memulai usaha dulu kita berniat, apakah mungkin setiap hari harus kita niatkan atau bagaimana Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kalau kita sejak awal niat tersebut semoga terus dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya katakan yang terbaik kita ingat. Kapan kita ingat kita perbaharui lagi niat tersebut. Karena niat suka berubah-ubah. Dan kadang di tengah jalan kita lupa seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita ngoyo kalau bekerja lupa untuk beribadah. Kita ingat bahwasanya kita ini cari nafkah adalah ibadah. Jadi mudah-mudahan niat sejak awal bermanfaat, tapi saya katakan tidak ada salahnya kalau kita setiap hari atau setiap 2 hari sekali kita kembalikan niat kita, saya ini sedang mencari nafkah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya terkait dengan bekerja dengan ijazah palsu. Apakah hasilnya haram? Dan bagaimana makanan dan nafkah ke anak istri? Wallahu a'lam bishawab. Ini pernah saya baca fatwa tentang masalah ini ya. Ini jelas dia berbohong. Dia mulai pekerjaannya dengan apa? Dengan bohong. Ya. Kalau ternyata dia tidak punya keahlian dalam pekerjaan tersebut, kemudian dia mendaftar dengan ijazah palsu, maka hendaknya dia keluar. Tetapi kalau ternyata dia pakai ijazah palsu, dan ini dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki keahlian, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah dan dia bekerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang yang punya ijazah seperti itu. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bisa menyampaikan hal ini karena ini berkaitan dengan pemilik perusahaan. Kalau dia sampaikan kepada pemilik perusahaan, saya dulu pernah bersalah begini-begini dan dimaafkan, maka selesai urusan. Paham? Selesai urusan. Tapi saya katakan seandainya dia bisa bekerja sebagaimana ahlinya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar kita beramal dengan motivasi dunia, semisal beramal soleh agar dapat nantinya punya anak soleh dan sebagainya? Yang Allah larang adalah beramal murni untuk mencari dunia. Adapun jika amal kita pada hakikatnya adalah untuk mencari akhirat, namun kita sertakan dengan sebagian tujuan dunia, maka ini mudah-mudahan tidak mengapa. Yang penting yang dominan adalah untuk akhirat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia," dan mereka tidak punya bagian di akhirat. Kenapa orang ini dia hanya mencari dunia? Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selama kita beribadah, motivasi kita utama adalah untuk mencari pahala akhirat, kita sertakan dengan sedikit atau ingin mencari sekalian juga dengan maslahat duniawi, maka ini tidak mengapa. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bolehkah kita bersedekah agar anak kita sembuh? Boleh. Kita sedekah, niatkan, ya Allah sembuhkan anakku. Namun sedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah ini insyaallah mendatangkan pahala akhirat. Namun kita juga minta agar disembuhkan anak kita, dan yang menyuruh demikian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang suka rezekinya dilapangkan, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Berarti boleh kita bersilaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur.
Boleh kita bersilaturahmi dengan niat di sepanjang lapangkan rezeki. Boleh, namun ini bukan utama. Yang utama adalah untuk apa? Untuk akhirat. Namun niatkan ini boleh. Rasulullah SAW yang memotivasi. Oleh karena kita dapat banyak orang yang dia tatkala berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, Allah mudahkan rezekinya. Banyak. Dia sisihkan uang yang untuk dia berikan kepada tantenya, kepada bibinya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Allah lapangkan rezekinya. Kenapa? Dia menyambung silaturahmi. Dipanjangkan umurnya, harus dia kena penyakit, nggak jadi kena penyakit. Ketabrak, nggak jadi ketabrak. Yang suruh demikian siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilarang kalau seorang bekerja murni mencari apa? Mencari dunia. Tapi kalau dia beramal saleh, ingin mencari pahala akhirat sekaligus juga mendapatkan dunia, maka ini insya Allah tidak mengapa. Berbeda dengan riya. Kalau riya tidak boleh. Seorang karena riya berkaitan dengan tujuan. Seorang sholat supaya diampuni oleh Allah sekaligus supaya dipuji, maka ini tidak diterima oleh Allah sama sekali meskipun riyanya cuma 1%. Karena ini berkaitan dengan yang dituju. Tapi kalau ganjaran tujuan kita hanya kepada Allah. Cuma ganjarannya kita ingin ganjaran akhirat sertai dengan ganjaran apa? Dunia. Tapi ibadah kita tujukan kepada siapa? Allah. Jadi bisa bedakan. Saya ulangi. Kalau riya tidak boleh meskipun tercampur 1%. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang kita tuju. Seorang sholat kemudian dia niatnya agar diampuni oleh Allah sekaligus untuk dipuji, maka tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi. Suatu fitnah yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang samar. Kemudian kata Rasulullah SAW, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Dia berdiri kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya gara-gara dia tahu ada orang sedang lihat dia sholat. Ini sebenarnya misalnya imam dia baca Allahu Akbar, sudah niatnya dia membaca ayat pertama rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Tahu-tahu ada bos masuk, ini suara bos. Saya ganti deh dengan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Ya. Jadi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan apa? Tujuan. Tapi kalau kita sedekah karena Allah ikhlas, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara ganjarannya kita ambil dari ganjaran akhirat sekaligus sedikit dari ganjaran dunia, maka ini tidak mengapa. Bisa dibedakan? Bisa atau tidak? Seperti ini, semisal beramal soleh agar dapat nantinya punya anak soleh. Ini bukan ingin beramal soleh supaya punya anak soleh. Ini bukan niat duniawi, ini niat ukhrawi, niat akhirat. Ya, siapa yang tidak ingin punya anak soleh? Kalau anda meninggal tidak ada yang mendoakan anda kecuali anak soleh. Benar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam sudah meninggal dunia maka terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kenapa? Karena anak soleh yang akan tegar mendoakan kita. Ya, kita sekarang hidup ini yang doakan kita siapa? Yang mendoakan kita ya, istri kita, ayah dan ibu kita, anak kita. Ini sering mendoakan kita. Orang tua kita, istri kita dan anak-anak kita. Saudara kita jarang doakan kita. Benar atau tidak? Antum, saya tanya sama antum jujur. Antum sering doakan kakak antum, adik antum? Mungkin jarang-jarang. Mungkin pernah, tapi apa? Jarang-jarang. Tapi kalau doakan anak selalu kan? Doakan anak, doakan orang tua selalu. Doakan istri pun jarang-jarang. Tergantung. Kalau saudara kandung saja jarang antum doakan, apalagi teman pengajian. Jadi sama antum sering doakan teman pengajian. Kenal nggak? Sebenarnya doakan nggak? Jarang doakan. Ya, satu orang 2 orang yang sering. Biasanya jarang. Kalau kapan kita doakan dia? Kalau dia meninggal baru kita bilang rahimahullah. Meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Biasa-biasa sudah nggak kita doakan. Jadi yang paling mendoakan kita itu hanya ayah ibu, istri dan anak-anak. Ayah ibu biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Nah, kalau kita meninggal tinggal istri dan anak-anak yang doakan kita. Nah, istri kita kalau kawin lagi mungkin sudah nggak doain kita lagi. Dia bilang, aduh suami saya ternyata lebih bagus suami sekarang, kurang ajar dulu ternyata. Kita nggak. Yang paling doakan apa? Anak-anak. Maka saya katakan aset yang paling bernilai anak-anak. Maka seorang berusaha beramal soleh supaya punya anak soleh. Percuma anak kita kaya raya, jadi pengusaha sukses, tapi tidak pernah doain kita. Percuma. Kalau dia meninggal, apa hartanya bermanfaat kita? Tidak bermanfaat. Taruhlah kita punya anak goblok, miskin, tapi tiap hari sholat, ya Allah ampuni ayahku ya Allah. Ya dulu nggak sekolahkan aku ya Allah. Bermanfaat dia doakan kita. Apalagi anak kita sukses dan soleh. Maka saya katakan beribadah beramal soleh dengan niat supaya punya anak soleh itu bukan niat duniawi, tapi dia adalah niat untuk mendapatkan apa? Akhirat.
Kita bekerja di sini bercampur baur dengan non-muslim. Ketika telepon bunyi, kami ragu telepon datang dari mana. Pertanyaannya, apakah kita saat mengangkat telepon langsung mengucapkan salam? Jawabannya, ada tatkala mengangkat telepon bukan kita yang salami, dia yang salami. Paham? Jadi tatkala kita bilang halo, tidak usah langsung bilang apa? Assalamualaikum. Jadi adab dalam telepon, siapa yang mengutuk pintu? Yang mengutuk pintu yang nelpon. Maka kita tunggu dia yang kita angkat, kita bilang apa? Halo, nanti dia yang beri apa? Salam. Paham? Yang adabnya yang mengetuk pintu yang bilang salam, apa dari dalam rumah yang bilang salam? Yang ketemu Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, yang beri salam adalah yang mengetuk pintu, maka yang nelpon itu yang beri salam. Maka adabnya tatkala kita halo, kita bilang halo. Memang kita sekarang kita lupa, kita baik, kita bilang assalamualaikum padahal belum tentu apa? Muslim. Nah, kalau kita bilang aja, misalnya selamat pagi, enggak jadi masalah. Selamat pagi ya. Atau kita bilang halo ya. Selamat pagi boleh. Nanti kalau ternyata dia muslim dia bilang assalamualaikum ya. Jadi perkaranya alhamdulillah, jadi tidak perlu antum langsung jawab salam tapi bilang apa? Halo. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita dikasih uang atau makanan oleh saudara kita, tapi pekerjaannya saudara kita menjual barang haram? Apakah uang dan makanan tersebut ke anak itu haram? Tergantung, kalau pekerjaannya masih bercampur antara halal dan haram, maka ini boleh kita terima. Dan tidak perlu kita tanya ini hasil judi apa hasil dagang, ya tidak usah. Pokoknya kalau dia memang dia berdagang sekaligus dia pemain judi, dia kasih kita terima, tidak usah tanya-tanya. Yang jadi masalah dikhilafkan oleh para ulama, kalau murni hasil dia adalah hasil yang haram. Orang ini tidak punya pekerjaan kecuali main judi. Ini khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong tidak diterima. Tidak usah terima. Ya. Kalau dia terpaksa tidak bisa kita kembalikan karena nggak enak, kita terima dan kita berikan untuk sedekah. Kita apa? Sedekahkan. Tapi kalau masih bercampur, maka ini boleh kita makan. Silakan. Pertanyaan dari ibu-ibu. Kawan yang sedang memulai kuliah tadi. Oh gitu ya, silakan. Jadi pertanyaannya, bolehkah seseorang berhutang untuk bisa melaksanakan atau ikut berkurban? Bolehkah seorang berhutang untuk bisa kurban? Sebenarnya kalau dia tidak punya kemampuan maka tidak perlu apa? Berkurban. Jangan memaksakan diri. Seperti bolehkah ustaz saya berhutang untuk umrah atau untuk haji? Jawabannya tidak wajib. Ya. Tapi kalau apakah boleh? Maka sebagian ulama mengatakan boleh jika memang secara perhitungan Anda bisa membayarnya jika pada waktu yang ditentukan. Ya, misalnya tatkala ini kita lagi nggak punya uang, tahu kita ingin korban, tapi kita tahu gaji kita bulan depan keluar 8 juta, kita utang aja, nah lagi nggak ada uang. Korban cuma 2 juta misalnya, udah utang aja, nggak apa-apa. So, alhamdulillah kita punya gaji berapa? 8 juta. Terutama orang yang misalnya hajian, dia punya uang misalnya kurang 2 juta untuk haji, untuk pelunasan, utang aja 3 juta, 5 juta nggak apa-apa. Daripada kita akhirnya apa? Oh, tapi kalau sejak awal mau haji, utang 50 juta, utang sejak awal, ini jangan, nggak boleh. Ya, merepotkan diri nggak boleh. Maksud saya boleh berutang kalau memang ringan-ringan dan memang sangat mungkin untuk kita melunasi. Ya. Tapi sejak awal saya ingin haji plus biaya 120 juta. Sejak awal utang cuma modal 10 juta, maka ini nggak boleh. Tidak boleh seorang menjebak dirinya dalam ikatan apa? Ikatan hutang pada perkara yang tidak perlu, nggak boleh. Nggak boleh. Ustaz, maka mana yang lebih utama? Menjadi praktisi ruqyah atau fokus mendalami ilmu syar'i? Rasulullah SAW mengatakan, "Man satu aminkum an yanfa'u akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jika dia bantu saudaranya ruqyah, ada orang terkena jin atau terkena sihir, dia ingin meruqyah dan jarang ada orang yang meruqyah, mudah-mudahan dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya pun termasuk orang tidak mau meruqyah. Dulu pernah saya ruqyah, saya tidak mau. Kenapa? Kalau saya sudah ruqyah, saya akan terhalangi dari banyak kemaslahatan. Saya mau dakwah, terkadang enggak jalan, mau baca Quran, mau belajar terkadang susah karena terkadang tidak sekali kita ruqyah orang sembuh. Nah, dia kemudian datang ke pasien lain banyak sekali. Repot kita, akhirnya ada masalah yang saya utamakan, masalah untuk apa? Berdakwah. Belum lagi kalau di sini yang ngamuk, kemudian anak istri saya diganggu. Waduh, repot juga perang-perangan sama jin ya. Maka saya enggaklah. Yang lain aja cari ustaz yang mau berkorban. Kalau saya enggak. Jadi maksudnya kalau Anda ingin jadi praktisi ruqyah, Anda hebat, silakan, enggak apa. Terbukti Anda ruqyah. Tidak semua orang diberi kelebihan oleh Allah untuk ruqyah. Contohnya di zaman sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada orang pernah terkena penyakit di ruqyah, Al-Fatihah langsung sembuh. Bukan berarti
Dia lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar yang tidak dikenal dengan ruqyah, tidak. Tetapi Allah berikan kelebihan dia dalam apa hal? Meruqyah. Maka silakan kalau Anda diberi kelebihan, ya, tidak mesti orang yang paling alim ruqyah yang lebih hebat. Tidak mesti. Ada orang yang Allah berikan kelebihan pada seorang sehingga tatkala ruqyah ampuh ya. Jin takut sama dia. Ya udah, jalankan dengan resikonya. Tapi bukan berarti meninggalkan menuntut ilmu sama sekali. Tidak, antum alhamdulillah ruqyah, ada waktu untuk menuntut ilmu ya. Ya, kalau antum memang sudah memposisikan diri sebagai peruqyah, udah jalan, insyaallah berpahala. Niatkan ikhlas karena Allah. Karena memang terus terang sekarang jarang orang yang meruqyah, jarang. Ya. Kebanyakan orang menolak untuk apa? Saya tahu ada sebagian ustaz yang hebat dalam meruqyah tidak mau lagi meruqyah. Atau jarang-jarang dia meruqyah. Kenapa? Karena waktu dia tersita. Banyak kemaslahatan yang harus dia lakukan tidak terbengkalai. Terbengkalai tidak bisa dilakukan gara-gara waktu untuk meruqyah butuh waktu yang banyak. Apa saja yang perlu dipersiapkan yang disunahkan ketika kita ingin menikah? Pertama, belajar fikih menikah. Bagaimana fikih nikah? Terus, kalau di Arab Saudi sampai diadakan daurah, pengajian tentang bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Ya. Harus belajar ini. Seorang menikah, dia harus punya ilmu tentang fikih nikah. Bahkan belajar fikih nikah hukumnya fardu ain bagi dia. Kenapa? Karena dia akan menikah. Orang yang mau haji sekarang seperti bapak-bapak mungkin sebagian bukan fardu ain belajar fikih haji, tapi yang mau berangkat haji fardu ain dia harus belajar fikih haji. Nah, orang yang akan menikah hendaknya dia belajar fikih nikah dan juga belajar fikih cerai. Kenapa? Karena tidak belajar fikih cerai nanti suka cerai istrinya ngawur tidak dia tahu. Ini terjadi. Yang belajar fikih nikah saja tidak pikir apa, tapi jangan dulu belajar fikih poligami itu belakangan. Jalani satu dulu ya. Ini baru belajar langsung belum nikah belum sudah belajar fikih poligami. Enggak, belajar fikih nikah yang benar, fikih cerai yang benar, jangan sampai salah menceraikan, belajar yang baik ya. Kemudian bagaimana menjadi suami yang baik, yang calon perempuan, kalau mempelai wanita juga belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Dan ini dilakukan di Arab Saudi. Diadakan daurah para laki, bujang-bujang laki, bujang-bujang wanita, kemudian diadakan pengajian sehingga akhirnya mereka berapa minggu misalnya baru kemudian mereka menikah. Semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Ya. Yang perlu dipersiapkan tentunya tadi ilmu, yang kedua ya, perlu punya penghasilan ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Amalan yastati' barang siapa yang tidak mampu fa alaihi bisyam, maka hendaknya puasa. Maka perlu seorang bekerja karena dia harus menafkahi apa? Istrinya. Perlu juga kerjaan. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika perusahaan memberikan upah jauh di bawah standar dan kita menambahkan lembur kerja tapi kenyataannya tidak lembur agar upahnya sesuai? Ini haram hukumnya. Kata Rasulullah SAW, "Wala takhun man khana." Jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya sekarang dia kenapa ente setuju kalau mau kerja sama dia? Kalau enggak setuju keluar. Tapi ente bohongi dia. Ya, saya kerja lembur tambah 4 jam padahal enggak kerja supaya dapat ini. Enggak benar seperti ini. Ya, kalau ente enggak ada keluar. Kalau ente cocok ikuti dengan sesuai dengan kesepakatan antara ente dengan dia. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah dengan berpoligami dapat menambah harta kita? Waduh. Saya belum membuktikannya. Wallah alam, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Ini ilmu tinggi, saya belum bisa. Ada orang sampai bilang sama seorang ustaz, "Ustaz, Anda udah poligami?" "Belum." "Saya sudah ustaz, saya lebih ustaz daripada ustaz," katanya. Wah mantap ini, kalah. Ente lebih ustaz daripada ustaz, mantap ente. Udahlah, kesian ibu-ibu kita nggak bicara poligami. Ustaz, bagaimana cara membersihkan harta yang didapat dari karyawan yang sering datang terlambat, bolos, meninggalkan jam-jam tertentu? Ini berarti dia mengambil harta dari perusahaannya tanpa hak. Maka dia harus kembalikan kepada perusahaan. Atau dia minta dihalalkan. Ketemu bosnya, dia bilang, "Saya sering terlambat, bos." Ya, dia sebagai penentu kebijakan. Saya akan kembalikan atau dimaafkan. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau kembalikan, saya kembalikan. Kalau bilang sudah apa, yang penting kerja yang baik, alhamdulillah, selesai urusan. Ditanya oleh Allah hari kiamat, "Ya Allah, saya sudah minta maaf sama dia." Selesai. Kalau bilang kembalikan, ya udah kembalikan. Anda makan harta haram. Enggak boleh.
Benarkah TKW di Arab Saudi dilecehkan oleh warga Saudi seolah-olah Saudi Arabia negara yang sadis? Saya sering ya. Artinya di mana-mana ada kebaikan, ada keburukan. Di Arab Saudi juga ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal, ada juga ya. Jadi alhamdulillah kalau kita sering ikut pengajian, saya sering bikin pengajian buat TKW banyak. Alhamdulillah banyak yang baik-baik, banyak yang majikannya ngantar langsung, dijemput, diantar, sampai saya tahu ada keluarga yang sampai dari tidak ngerti bahasa Arab sampai pintar bahasa Arab, sampai mulai hafal Quran, sampai anaknya hafal Quran, sampai dibantu sama majikannya. Artinya kalau kita ingin mengadakan situs, kita harus menilai seluruhnya. Karena berita yang terangkat selalu yang bermasalah, yang baik-baik tidak pernah diangkat, benar atau tidak? Selalu yang diangkat pasti yang apa? Yang buruk, karena itu bahan berita. Kita tidak pernah mengenal situs mana yang baik, berapa orangnya. Intinya saya katakan dimanapun ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Ya, kalau kebetulan dapat majikan Abu Bakar, alhamdulillah. Kalau dapat majikan Abu Jahal, udah selamat tinggal. Ya udah pulang, jangan macam-macam, jangan kerja terus pulang. Karena ada yang jahat ada. Jangan itu bicara di Arab. Indonesia juga ada demikian ya. Indonesia ini padahal sama-sama hidung pesek. Yang majikan jahat sama anak buah banyak atau tidak? Banyak, sama-sama orang Indonesia. Tidak usah sama-sama Melayu. Indonesia Malaysia misalnya. Apalagi yang sekarang sukunya berbeda, ya. Maksudnya potensi untuk berbuat zalim kepada pembantu itu sudah ada di mana saja, ya. Cuma di Arab Saudi mungkin diangkat ya. Kebetulan mungkin Abu Jahal ya tadi saya bilang. Salam. Nenek saya sudah berumur 70-an tahun dan dia melaksanakan puasa Syawal, tapi beliau terkadang melaksanakan puasa di mana saat kondisi fisiknya fit. Jika tidak fit, beliau tidak melakukannya. Jadi dalam 1 bulan beliau tidak berturut-turut melakukan puasa Syawal. Bolehkah melakukan seperti itu? Boleh. Ini nenek tidak puasa juga jadi masalah. Sudah cuma sekali. Tapi kalau dia masih mau puasa Syawal ya. Dan subhanallah di antara wanita yang soleh yang saya dengar, seperti kemarin dengan istri saya waktu datang ke meninggalnya ibunya Ustaz Badrus Salam. Meninggal umur 70 atau 80 tahun, tapi masih puasa Ramadan, masih puasa Senin Kemis, masih sholat malam, luar biasa. Sampai-sampai waktu istri saya mengatakan waktu dilihat mayatnya sekarang tidak perlu untuk dimandikan, saking apa? Bersihnya. Ya, ada wanita yang seperti itu, Allah berikan dia kekuatan untuk beribadah. Namun nenek ini sebenarnya tidak berpuasa nggak jadi masalah, namun dia sangat tua. Tetapi kalau dia ingin berpuasa, apalagi puasa Syawal, tidak mesti berurutan, nggak jadi masalah. Mau Senin puasa, Rabu puasa, kemudian Sabtunya puasa, apa di minggunya puasa nggak jadi masalah, nggak mesti berurutan. Demikian saja kajian kita para hadirin tersebut. Masih ada masih ada hadiah. Ini juga hadiah bukan? Ini ada 5 hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam surat apakah disebut pujian Allah terhadap orang yang bekerja dan tidak lupa dengan akhirat? Surat An-Nur. Masya Allah, ayat berapa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Silakan ambil. Silakan ambil. Yang mana? Ingat, belum tentu yang besar lebih bagus. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa sebutkan hadis yang saya pernah sebutkan dalam kajian saya, satu hadis Nabi, meskipun terjemahannya? Satu hadis, silakan. Masalah artinya? Bukan merutinkannya, dia Arabnya benar, terjemahnya salah. Bukan merutinkannya, dia mengitqonnya. Itqonnya itu beramal dengan sebaik-baiknya. Kalau kerja yang baik. Masya Allah. Dari mana? Kerja di mana? Di sini apa di kota apa di luar? Silakan. Yakin itu? Saya kemarin ngisi pengajian di Pertamina, di kantor Pertamina di Jalan TB Simatupang. Waktu sebelum pengajian datang orang datang. Ustaz, datang semua jenggotan semua. Ini Pertamina bukan pesantren lagi. Jenggotan. Oh, ternyata alhamdulillah udah banyak yang apa? Yang senang ikut pengajian. Bukan berarti yang enggak jenggot enggak ikut pengajian ya. Bukan berarti demikian ya. Tapi artinya mereka semangat, bahkan menjalankan sunnah Nabi mereka juga semangat. Baik, pertanyaan berikutnya,
Sebutkan satu ayat yang saya sebutkan dalam pengajian. Satu ayat apapun yang pernah disebut dalam pengajian. Silakan, siapa? Hah? Boleh melihat, boleh nyantak, silakan. Apa itu? Nyantak aja apa? Jangan dengar rekaman. Surat Al-Kahfi, apa artinya maksudnya? Khadir, terus meluruskan kembali tembok, kenapa? Iya, masya Allah. Nah, alhamdulillah. Yang terakhir, siapa peserta paling tua malam ini? Yang paling tua angkat tangan. Coba lihat yang paling tua. 60 tahun ke atas angkat tangan. 60 tahun ke atas angkat tangan. 60 berapa? 60 pas. Yang lebih dari 60 angkat tangan. Bapak 60 berapa? 62. Ada yang lebih hebat daripada dia 62? Hah? Ada. Enggak, silakan Pak. Yang 62 silakan ambil. Masya Allah. Yang terakhir yang paling kecil, yang paling muda. Yang paling muda yang hadir. Nah, ini satu. Mana lagi sih? Itu. Itu nggak ikut pengajian. Yang ini ikut pengajian. Ya. Demikian saja wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.